Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala amiran," yang artinya, barang siapa yang bahagia, yang sukacita, yang riang gembira menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya terbakar api neraka. Bulan suci Ramadan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Kecuali kali itu. Ya udah. Ayo lanjutin. Ayo Pak Jerry, ayo Pak Ustadz Jerry, ya silakan. Di bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Setannya mana setannya? Baik, terima kasih. Tenang ya, ibu-ibu, nanti kalau saya berubah suaminya. Kenapa sih bulan Ramadan katanya setan dibelenggu? Pertanyaannya masih ada maksiat ya? Masih ada nggak? Kenapa ini? Katanya nggak ada setan di bulan Ramadan, tapi kenapa masih banyak kemaksiatan terjadi? Ayo silakan, siapa yang bisa jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan kondisi sehat walafiat, dan insya Allah tidak ada kekurangan apapun itu. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan kita sebagai pengikutnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua RW 09 Bapak Ustadz Sugiman, yang dimana pada sampai saat ini beliau masih belum bisa hadir, dan insya Allah beliau akan hadir di tengah-tengah kita nanti. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Ustadz Usmawan, yang terhormat Ketua Panitia Remaja Masjid Bapak Ustadz Johanna, yang kami hormati Ketua RT 01 hingga RT 08 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat beliau untuk berada di tempat ini. Dan yang kami banggakan, para hadirin dari usia anak-anak, remaja, orang tua, atau mungkin ada lansia juga yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami sangat mengapresiasi sekali kehadiran dari para jamaah sekalian pada acara iftar jama'i ini. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sebelum acara iftar jama'i ini kita laksanakan, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rentetan segala acara pada iftar jama'i ini dari awal hingga akhir. Al-hadiniyah walakul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Pada acara yang pertama, insya Allah akan ada pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Andika dari RT 05. Kepada Ananda Andika, waktu dan tempat kami persilakan. Ini luar dalam. Luar dalam. Luar dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Anda Dika atas pembacaan kalam ilahinya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin, Bapak Ustadz Kusmawan. Kepada Bapak Ustadz Kusmawan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Mujahidin Ustaz Syarif Hidayatullah, yang saya hormati Ketua RW 09 beserta Ibu yang sore hari ini baru terlihat kuminya saja. Ustaznya insya Allah mungkin sedang siap-siap. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Furqon Ustaz Sukandar. Yang saya hormati Ketua Panitia Ramadan 1444 Hijriah Bapak Juhana. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu majelis taklim, wabil khusus kepada ketuanya Ustazah Neneng Soleha. Jazakallah juga atas semua kerja kerasnya, semuanya terkondisikan acara kita pada sore hari ini. Yang saya hormati adik-adik remaja Masjid Al-Mujahidin yang selalu kompak dan semangat. Mudah-mudahan kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemuda penerus kami nanti. Amin. Yang saya hormati para kasepuhan yang masih terlihat muda yang hadir pada sore hari ini. Jazakallah atas kehadirannya. Ada Om Alek, ada Pak Zainal, dan juga yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai RT 08, yang sore hari ini baru terlihat satu RT nih, 2 RT 1 dan RT 2, yang lainnya belum terlihat nih. Mudah-mudahan segera menyusul. Dan RT 3 ada, yang satu masih sibuk dampingi remaja. Jazakallah atas kehadirannya, dan juga kepada seluruh pengurus RT baik RT 1 sampai dengan RT 8. Yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini, ayahandanya dan juga umi-uminya. Mudah-mudahan Allah juga berikan kesehatan dan keberkahan kepada semua yang hadir pada sore hari ini. Yang saya banggakan anak-anakku sekalian, anak-anak penerus dari lingkungan kita, penerus dari masjid kita yang sore hari ini sudah siap untuk penampilan dan juga mendengarkan tausiah nanti dari Ustadz kita, guru kita Ustadz Ugi, yang insya Allah segera sebentar lagi hadir. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah. Kita semua pada sore hari ini di hari ke-11 ya, hari ke-11 di bulan Ramadan, kita semua Allah berikan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini dalam rangka insya Allah salah satunya satu silaturahmi, keduanya kita sama-sama nanti menuntut ilmu, dan ketiganya kita semua mudah-mudahan Allah balas langkah kita dari rumah ke tempat ini dengan balasan yang berlipat ganda, dengan balasan kebaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, sholawat dan juga teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada qudwah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya sedikit permohonan untuk Bapak-Bapak sekalian. Ada beberapa jamaah masjid kita yang sedang kurang sehat. Saya berharap untuk keikhlasannya untuk sama-sama baca suratul Fatihah. Di antaranya kesepuhan kita Bapak Haji Unang Suratman
yang setiap ada acara beliau selalu hadir. Pada sore hari ini beliau tidak bisa hadir karena kesehatannya sedang kurang baik. Dan juga semua jamaah yang mungkin ada di lingkungan kita yang sedang kurang sehat. Yang kemarin ada dengar katanya asam lambungnya naik, Pak Hari, Ustaz Alko. Mudah-mudahan Allah kembali sehatkan, diberikan kesembuhan yang sempurna. Ala hadiniya ala kulli niyyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallah atas pembacaan surat Al-Fatihahnya. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah juga Allah berikan pahala untuk kita yang membacanya. Selanjutnya saya mewakili DKM Masjid Al-Mujahidin. Yang pertama, berterima kasih banyak wabil khusus kepada seluruh muslimin muslimat Perum Villa Surya Jaya terkait dengan penyiapan konsumsi untuk berbuka yang sudah terkondisikan dari tahun ke tahun. Setiap kakak kena 2 bungkus. Insya Allah semua jeripaya ibunda sekalian di rumah untuk menyiapkan hal ini Allah catat sebagai amal kebaikan. Untuk memberi makan orang berbuka puasa akan mendapatkan pahala puasa dan tidak mengurangi pahala yang sedang berpuasanya. Allah, mudah-mudahan Allah catat itu dengan kita menyiapkan makanan untuk berbuka nanti kita sore hari. Kembali kami juga mewakili pengurus Masjid Al-Mujahidin berterima kasih juga kepada seluruh panitia Ramadan, bil khusus pada ketua Bapak Johana yang sudah banyak bersusah payah untuk mengordinir semua pengurus dan juga semua jamaah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk menyelesaikan sampai dengan Ramadan ini selesai. Alhamdulillah di hari ke-11 ini semua agenda berjalan dengan lancar. Bapak Ibu jamaah sekalian, beberapa hal yang ingin kami konfirmasikan juga kepada jamaah sekalian. Insya Allah untuk terkait jiswak mungkin kemalam sudah beberapa hal dibahas terkait pembayaran zakat fitrah dari Basnas Kabupaten Bogor diinfokan untuk besaran zakat fitrah di angka 42.000. Tetapi kami dari pengurus dan juga panitia Ramadan melihat hal itu kayaknya untuk di lingkungan kita agak terlalu tinggi, karena mungkin jarang di kita yang berasnya dengan harga 14.000 jarang ya, sekilo ada 15.000 jarang ya. Kalau saya di rumah biasanya nyari yang harga 7.500 Bu, yang seliternya. Jangan, enggak ngebocorin ya, lihat ini ya ntar ini. Tapi insya Allah kami dari Masjid Al-Mujahidin menangkap itu kisaran di lingkungan kita untuk makan sehari-hari di kisaran antara 9 atau 10.000 per liter. Itu insya Allah sudah dapat beras yang terbaik. Tapi kami juga menyarankan kepada seluruh jamaah dipersilahkan untuk membayar zakat dengan beras sesuai dengan yang biasa dimakan oleh Bapak Ibu sekalian di rumah. Tetapi bila mana tidak bisa menyiapkan beras, kami insya Allah hasil rapat semalam Pak Jom, kalau tidak salah 37.500 ya. Hasil kesepakatan semalam kami besaran untuk zakat fitrah di lingkungan kita di besaran 37.500 per jiwa, sama dengan tahun lalu. Insya Allah 37.500 per jiwa sama dengan tahun lalu. Terkait dengan edaran Basnas bahwasanya Kabupaten Bogor 42.000, insya Allah itu mungkin cocoknya untuk di kota wisata atau di legenda wisata. Untuk di kita kayaknya belum pas kayaknya, insya Allah. Selainnya kita juga nanti di 10 hari terakhir ada itikaf. Dipersilakan untuk ayahandanya untuk hadir di 10 hari terakhir di itikaf.
karena yang diizinkan untuk itikaf hanya remaja dan ayahanda. Untuk ibundanya silahkan beritikaf di rumah beserta anak-anaknya. Selainnya itu, kami juga mohon izin, insya Allah nanti di saat tausiah ada beredar kotak amal. Kotak amal ini kita khususkan untuk pemberian terpal untuk acara Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Selama ini kita untuk sholat Idul Fitri terpalnya disuplai dari Paletindo. Paletindo itu ada saudara kita, jamaah kita, pengurus kita, Bapak Selamat, beliau kerja di situ. Tapi untuk tahun ini beliau tidak lagi bekerja di situ. Jadi otomatis kita harus prepare untuk persiapan sholat Id nanti. Insya Allah mungkin setelah dihitung-hitung 2 lembar yang akan kami beli dan sisanya ada di masjid dan juga nanti kita pinjam ke RT-RT. 2 lembar yang kita akan beli di angka Rp1.800.000. Kami dari Kas Ramadan baru ada 900-an. Insya Allah itu dari lelangan air kemarin ada sisa, jadi nanti dialokasikan untuk pembelian terpal Rp900.000. Ananda, sayang, cantik, nanti latihannya nanti nak ya, sedikit lagi. Untuk pembelian terpal, tadinya kami alokasikan juga dari DKM. Ternyata pas saya tanya ke bendahara utama, Pak Supi tadi pagi, kas kita yang diantum berapa? Kas aman kita diantum berapa? 900.000 nih. Waduh, buat bayar Pak Masdan aja nggak cukup nih. Jangan ngambil dari situ. Makanya saya cek juga di bendahara 2, bendahara operasional di Ustadz Taslim. Di Ana adanya mungkin untuk support 2 atau 3 minggu ke depan untuk khotib Jumat dan juga pembayaran bulanan resmi kayak listrik dan juga yang biasa kerja di masjid kita, Bapak Masdan. Jadi otomatis kami nggak bisa ngambil dari kas masjid. Tadinya kami pingin kayak Jongkarian, Bu. Katanya kasnya dinolkan, semua maksimalkan digunakan untuk kemaslahatan umat. Ternyata kita kalau nggak punya saldo deg-degan juga ternyata, Bu. Karena sebulan ke depan ya mudah-mudahan insya Allah rezeki Allah tidak akan tertukar, insya Allah ada, insya Allah. Tapi nanti mohon kiranya perkenannya adik-adik remaja nanti akan keliling. Ini untuk pemberian terpal, penambahan pemberian terpal. Selanjutnya saya juga mohon maaf bila mana dari kami DKM Masjid Al-Mujahidin masih banyak hal-hal yang kurang untuk kenyamanan dan juga kenyamanan dari semua jamaah, baik ikhwan maupun akhwat. Bila mana dari kami sebagai pengurus masih banyak yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah semuanya kami bekerja di sini sesuai dengan kemampuan kami masing-masing, karena ada beberapa pengurus di kami yang masih harus pulang pergi Jakarta setiap hari kerja untuk cari maisah wajibnya untuk keluarga. Jadi waktunya tidak terlalu fokus untuk pegang masjid, tapi insya Allah semua Masjid Al-Mujahidin, keinginan kami semua jamaah atau muslimin muslimat yang ada di Peru Villa Surya Jaya merasa nyaman untuk datang ke Masjid Al-Mujahidin. Untuk jamaah ikhwannya dipersilahkan untuk selalu hadir, jangan hanya di Ramadan. Penuhi Masjid Al-Mujahidin selama ada di rumah. Untuk umi-uminya setiap Sabtu ada kajian. Tarawih juga silakan dipenuhi kembali, karena saya lihat ada kemajuan. Tarawihnya Sabtu sudah mulai maju. Tidak seperti di awal kita sampai penuh. Mungkin itu aja, sekali lagi kami mohon maaf atas seluruh pengurus Masjid Al-Mujahidin. Bila mana kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Kusmawan atas sambutan hangat yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya, sambutan yang kedua dari Bapak Juwana sebagai Ketua Panitia Remaja Masjid sekaligus Kepengurusan Masjid. Kepada Bapak Juwana, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih, jamaahnya kan banyak nih, tapi jawab salamnya masih kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah agak kompak sedikit tapi belum maksimal ya. Nah, jadi kalau Allah kan suka yang ganjil-ganjil. Salamnya sekali lagi, yang menjawab salam saya didoakan semoga semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Ketua RW 29 Bapak Ugi Sugiman, yang saat ini beliau belum hadir di tengah-tengah kita, mungkin sedang dalam perjalanan. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Ustadz Kusmawan, semoga Allah berkahkan umurnya. Yang saya hormati para ketua RT dari RT 1 sampai RT 8. Yang saya hormati sepuh kita pembina Masjid Al-Mujahidin Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah. Yang saya hormati para sesepuh kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Semoga semua kita dalam keadaan sehat dan walafiat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga ibu-ibu pembina anak-anak TPA, TPQ, MD, Ustazah Neneng. Yang saya hormati juga para ustazah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore yang sedikit mendung ini namun tidak mengurangi semangat kita untuk hadir di masjid ini. Alhamdulillah kita masih diberi berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju masjid ini dalam rangka iftar jama'i atau buka puasa bersama. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah menuju masjid ini Allah catat sebagai catatan amal kebaikan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, serta pengikutnya, para tabi'in, insyaallah sampai kepada kita. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di setiap tahunnya kita selalu mengadakan buka puasa bersama di masjid ini, dan kebetulan di tahun ini saya ditunjuk sebagai dipercaya sebagai ketua Ramadan ya, ketua panitia Ramadan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya
terutama anak-anak remaja yang begitu semangat membantu hingga terlaksana acara ini. Juga terima kasih kepada semua panitia yang sudah repot-repot dan sudah membantu acara ini, sehingga insya Allah acara ini akan lancar sampai acara selesai nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya hormati, saya juga mohon maaf apabila dalam pelayanan kita dari panitia selama ini, selama bulan Ramadan ini dan sudah di pertengahan Ramadan, masih banyak kekurangan dalam pelayanan maupun penyediaan tempat atau pelayanan yang lainnya. Selamat datang Pak Saudara. Alhamdulillah Pak RW sudah berada di tengah-tengah kita. Tidak panjang lebar dari saya yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia semua yang sudah bekerja keras hingga acara ini bisa berjalan dengan begini meriahnya. Dan alhamdulillah jamaahnya membludak sampai keluar-luar, sampai ke lapangan enggak karena mau hujan jadi enggak sampai ke lapangan. Dan tolong nanti kepada panitia, teman-teman panitia, nanti sebelum acara selesai, nanti dari 20 menit minta tolong digelar terpal di bawah awning masjid belakang ya. Pada panitia nanti minta tolong digelar terpal di bawah awning belakang masjid, untuk nanti setelah kita acara selesai, mohon kepada bapak-bapak semua atau anak-anak untuk tidak membawa pulang makanannya ya. Jadi kita makan bersama-sama. Ini kan judulnya buka puasa bersama. Jadi kalau nanti makanannya dibawa ke rumah ya sama aja buka puasa di rumah ya, bukan buka puasa bersama ya. Jadi kita mohon, kita tekankan dari panitia, nanti setelah acara selesai menjelang buka puasa bersama, kita sama-sama buka kotaknya yang sudah disediakan oleh kita semua, jadi dari kita untuk kita ya. Nanti ya ayahanda ya. Jadi untuk bapak-bapak dan anak-anak ya. Jadi untuk ibu-ibunya silakan dibawa nasi boxnya untuk dibuka di rumah ya. Karena ibu-ibu biasa sholat maghribnya di rumah, tidak berjamaah di masjid. Jadi untuk ibu-ibunya nanti silakan dibawa ke rumah masing-masing. Itu saja, tidak banyak yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Juwana atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah penampilan dari anak-anak pengajian masjid. Penampilan yang pertama dari kelas TKQ, yaitu terkait niat puasa. Kepada kelas TKQ, waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari TKQ akan membacakan doa puasa. Puasa tidak makan, tidak minum, tidak lapar. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih dan sahur jangan lupa. Puasa, yes, yes, yes.
Terima kasih atas penampilan yang pertama dari kelas TKI. Dilanjut dengan penampilan yang kedua dari TPQ A terkait Asmaul Husna. Kepada TPQ A waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPQA akan menghafalkan sifat wajib bagi Allah dan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wujud tidak maka muharafatun bihawani kiyamuhu binafsihi wa taniyah la ilmu yang sama besok alam dan mudah alimana yang sami'ah basiran mutakalimah ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Maliku ya Malik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basiq ya Aziz ya Rafi'u ya Muqim ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Habib ya Alim ya Aziz ya Ghafur ya Syakur ya Amin ya Qadir ya Hasim ya Muqim ya Hasim ya Jalil ya Karim ya Rafiq ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya. Kemudian penampilan yang ketiga dari TPQ B, hafalan surah Al-Fil dan nama-nama bulan Islam. Kepada TPQ B waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPQB akan menghafalkan surat Al-Fil dan bulan-bulan Islam. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala salayhim khairan ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas TPQB atas penampilannya. Dan selanjutnya ada penampilan dari kelas MD2 yaitu Pidacil tentang Ramadan yang insya Allah akan dibawakan oleh saudari Raina Aurelia. Kepada saudari Raina Aurelia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat bermahkotakan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jasa beliaulah kita bisa hidup di zaman yang penuh ilmu dan teknologi seperti sekarang ini. Adapun tausiah yang akan saya sampaikan kali ini ialah menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim telah diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala anniran," yang artinya, barang siapa yang bahagia, yang sukacita, yang riang gembira menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya terbakar api neraka. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan kesabaran dan kita tahu kesabaran pahalanya surga. Rasulullah SAW bersabda, apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah akan membuka semua pintu surga. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memerintahkan kepada sang pemanggil untuk menyarankan, adakah orang-orang yang mencari kebaikan? Menghadaplah. Adakah orang-orang yang mencari kejahatan? Tahanlah. Lalu ia berkata, orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan orang-orang yang meminta akan dikabulkan permintaannya, dan orang-orang yang meminta taubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan bisa bertemu bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kita gunakan kesempatan ini untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercapai cita-cita insan yang bertakwa. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Makan keripik di pinggir sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Raina Aurelia atas penampilannya. Dilanjut ke penampilan kelas MD3
terkait pembacaan surat Al-Lail. Kepada kelas MD3 waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MD3 kelas 6 dari MD3 membacakan surat Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna lalaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal ashqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin illahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas MD3 atas penampilannya. Dilanjut ke kelas MD4, yaitu hafalan surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Kepada kelas MD4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina makasabat wa ahisna ilahi wa'anna waghfir lana warhamna anta maulana qaumil kafirin. Allahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas MD4 atas penampilannya. Dan sekarang adalah penampilan terakhir dari kelas 3 MDA yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda, Fajar, dan Fajri membaca surat Al-Kahfi. Kepada Ananda, Fajar, dan Fajri waktunya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala abadil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذوا الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبلت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعل قبائلهم على أنسائهم لا يؤمنوا بهذا الحديث أبدا إن جهنم على العابدين كذلك وهم أيهم أشهر عملا فإنا لجاهلون ما عليها شهيدا جلدا أما كتابنا أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتى إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على الكهف سنين عددا ثم بشرهم بآياتنا أيهم صالحا يرسل أبدا نحن نقص عليك على أهل الأرض إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Fajar dan Fajri atas penampilannya, dan alhamdulillah penampilan dari anak-anak dari pengajian telah selesai dilaksanakan, dan selanjutnya sesi kita akan semakin menarik karena akan ada tausiah dari Ustadz Sugiman sekaligus doa penutup yang akan beliau sampaikan. Oleh karena itu dimohon kepada para hadirin untuk tetap menjaga kekondusifan, ketentraman dan ketertiban selama beliau menyampaikan tausiahnya. Kepada Ustadz Sugiman, waktu dan tempatnya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah
saya diberikan kesempatan untuk pildacil ya. Saya kayak lagi pildacil ya. Ternyata saya kalah sama anak-anak kita, luar biasa. Tadi yang disampaikan sudah mewakili kok. Sebenarnya kalau terkait Ramadan, anak kita tadi, anak ada siapa tadi yang menyampaikan pildacil? Nah, sekarang kalau yang kecil sekarang yang gedenya gitu ya. Pildacil itu apa sih singkatannya? Apa mas? Dakwah cilik awal. Ya, saya senang, bangga sekali. Kita bersyukur kepada Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan acara yang luar biasa ini. Acara ini ada di semua segmen, ya. Maaf, yang mewakili anak-anak kita, generasi muda kita, mulai dari anak-anak TPG, mana anak TPG? Ayo, mana anak-anak TPG Al-Mujahidin? Ayo, ayo. Allahu Akbar. Anak-anak MD, Papa, jangan ikut-ikutan. Anak-anak MD mana? Takbir, Allahu Akbar. Remaja masjid, mana remaja masjid? Satu dua. Banyak remaja masjid. Mas Jena ngajar Mas Jena. Kenalin remaja masjid yang baru ya, yang baru tua. Remaja yang baru tua. Alhamdulillah, remaja-remaja ada. Yang bapak-bapak, mana bapak? Nggak ngerasa. Udah bapak-bapak masih ngerasa muda aja. Bapak-bapak ada. Ibu-ibu. Oh, bukan ibu-ibu, mama garis keras ini, mama garis keras. Alhamdulillah, nenek. Maaf ya betul ya, maaf ya, nggak ada maksud apa-apa ini. Kalau ngajar, kalau nggak apa-apa. Ya kakek-kakek mana? Aki ini, terkenalnya Aki Wawan, padahal masih muda. Alhamdulillah kita semuanya ada di sini. Ada yang kecil, ada yang remaja, ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya komplit. Ini semuanya adalah warga negara Villa Surya Jaya. Merdeka. Ceramah apa dulu? Kok nyampe ke merdeka? Kita senang sekali di sini ada warga, ada juga para pengurus lingkungan, ada Pak RT. Komplit, insya Allah ya. Kalaupun RT-nya nggak ada kan diwakili sama warganya. Saya atas nama RT sekian Pak. Monggo, nggak apa-apa. Ibu-ibu, Bu RT, alhamdulillah pada hadir ya. Bu RT hadir. Kemudian di sini alhamdulillah dari Majelis Taklim Al-Mujahidin beserta seluruh pengurusnya semuanya kompak mensupport. Ini makanan yang ada di depan itu alhamdulillah hasil kerjasama dari semuanya. Mulai dari panitia Ramadan, kemudian remaja masjid, pengurus DKM, majelis taklim ibu-ibu, para ibu-ibu RT, bapak-bapak RT, semuanya berkontribusi. Dan ini yang disebut dengan amal berjamaah. Allahu Akbar. Amal yang pahalanya gak untuk sendirian, tetapi kita bagi bareng-bareng. Mau kecil mau besar, ayo kita bagi bareng-bareng. Kenapa? Ini adalah bentuk kebersamaan. Allah sangat menyukai kebersamaan kita. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Apa yang bikin bercerai-berai? Gara-gara tersinggung dikit, ngambek, bercerai-berai. Kadang gara-gara beda pemahaman, bercerai-berai. Kadang hanya gara-gara apalagi ketidakdewasaan kita menyikapi perbedaan, bercerai-berai. Alhamdulillah lingkungan kita termasuk lingkungan yang sudah melewati masa-masa sulit itu terbukti kita bisa bersama-sama di sini. Allahu Akbar. Saya sering bilang Allahu Akbar itu maksudnya biar pada fokus ke sini ya. Ini kalau anak-anak mau ngobrol semuanya. Ini kan udah detik-detik terakhir ya. Rasanya itu tenggorokan kita itu sudah kecekik ya. Baik. Kita sampaikan sedikit mungkin di sini. Saya boleh minta meja nggak Pak?
Kayaknya kok agak lelah nih. Wah maaf nih, saya minta ke panitia yang ngasih meja Pak Ketua. Mohon izin, saya duduk aja. Hari ini sekarang sebagai rahmat Allah SWT sekaligus untuk sambutan. Ini sebenarnya saya itu tadi maaf nyari jas saya kepakai Pak Jerry itu ternyata. Jadi jas saya nggak pakai Pak, ternyata dipakai Pak Jerry. Ganti Pak Jerry ceramahnya deh. Ya saya sengaja hari ini biar kelihatan agak muda. Jadi biasanya saya tampilnya pakai batik kelihatan tua banget Pak. Nah, hari ini kayaknya pengen agak mudaan dikit ya, biar semangat muda. Hari ini sekarang sudah dirahmati Allah. Yang pertama ingin kami sampaikan di menjelang kita berbuka puasa ini, rasa senang, rasa syukur, apresiasi yang besar untuk semuanya. Tanpa adanya Bapak dan Ibu semuanya, acara ini tidak mungkin sukses, betul? Mari kita semuanya punya pedoman yang sama. Tidak ada di antara kita yang tahu siapa yang paling bertakwa di hadapan Allah kecuali hanya Allah SWT. Maka tugas kita saling menghormati, saling menghargai, saling bekerja sama, ya, untuk menuju pada ketakwaan. Yang ingin kami sampaikan yang pertama, hadirin sekalian, ada beberapa poin. Ini kedengeran nggak ya ceramahnya ya? Halo anak-anak, kalau mau sambil nunggu buka, enak pakai ini apa pakai ini Pak? Ini aja ya. Anak-anak kalau tidak tenang, ceramahnya tidak dimulai dan buka puasanya ditunda. Anak-anak tenang ya. Yuk kita ngaji bareng-bareng. Yang pertama, kita menyambut Ramadan dengan sukacita. Tadi anak kita yang sudah bildajil tadi sudah menyampaikan rasa bahagia kita menyambut Ramadan itu menentukan bagaimana kualitas Ramadan kita. Kita harus bergembira, Pak. Karena Allah SWT memuliakan Ramadan disambut dengan begitu penuh dengan kemuliaan, kegembiraan. Barang siapa yang menyambut Ramadan dengan sukacita, rasa senang, bahkan dia diharamkan terhadap api neraka. Walaupun di bulan ini, di lingkungan kita, awal bulan Ramadan disambut dengan sedikit tragedi ya. Walaupun ada ujian, kita menyambut Ramadan dengan sedikit ada kekhawatiran karena kemarin ada salah satu wilayah di Provinsi 02 ya Pak ya. Di Provinsi 02 sempat ada pencurian yang alhamdulillah ya di sini ada Pak Aloni sebagai korbannya, ini boleh disosialisasikan nggak apa-apa. Beliau sebagai korban tetapi bisa menyikapi dengan baik, koordinasi dengan baik dengan RT-nya, dengan kami sebagai RW yang kemudian kita berusaha mencari solusi. Alhamdulillah pertolongan Allah datang lewat warga yang memberikan informasi, kemudian lewat anak-anak Karang Taruna kita yang mulai bekerja sama semuanya sampai kemudian pelaku sudah tertangkap dan tidak lagi meresahkan. Insya Allah menjadi pelajaran untuk semuanya. Walaupun Ramadan kita seperti diwarnai hal yang kurang enak, tetapi tidak mengurangi kebahagiaan kita di dalam menyambut Ramadan. Allah Akbar. Kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan dalam hal ini, bagaimana sikap kita terhadap Ramadan itu penting. Ya, dahulu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Ramadan sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidat asyayatin." Ada yang tahu artinya? Yang tahu artinya yang mau jawab, saya bawain hadiah dari Manado nih. Wah, ini ada hadiah. Makasih Ki. Ada hadiah kaos dari Manado. Silakan yang bisa jawab. Apa artinya hadis yang tadi saya bacakan? Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidat asyayatin. Silakan, Pak RT. Pak RT lawan, jawab. Ayo silakan. Oh, ini yang mahal, ongkos pesawatnya nih yang mahal. Kalau saya sih murah, yang mahal belinya di Solo jauh.
jawabnya pakai mic dong. Langsung sini Pak Fauzan. Pak Fauzan. Apa Pak Fauzan? Pokoknya sore ini kita bergembira, jangan dibikin ngaji lagi, beda apalagi nyampein Pak Ugi bosen. Pokoknya kita bergembira aja sore ini, menyambut buka puasa. Ayo Pak Fauzan. Nanti kalau saya belah dua ya. Karena bulan suci Ramadan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Kecuali kali itu. Ya udah. Ayo lanjutin. Ayo Pak Jerry, ayo Pak Ustadz Jerry, ayo silakan. Di bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Setannya mana setannya? Baik, terima kasih. Wah, silakan. Ayo, ini dapat kaos yang pertama. Kaosnya dibelah dua ya. Ukurannya L. Oh, berarti langsung berdua ini. Ya udah. Langsung dua ya. Takbir. Allah. Baik. Saking mulianya Ramadan sampai Allah memuliakan Ramadan dengan cara apa? Diinformasikan ke kita, pintu surga dibuka untuk membuat suasana kita terpacu memasuki surga. Pintu neraka ditutup supaya kita untuk bermaksiat itu males Pak. Harusnya berbalik ya. Kalau bulan Ramadan itu semangat ibadah, maksiatnya jadi males. Kenapa? Pintu neraka ditutup. Kemudian yang ketiga masih hebat lagi nih, bonus lagi, setan dibelenggu gitu ya. Kurang gimana coba? Tapi kok masih ada di bulan Ramadan yang kita melihat ada kaki-kaki misterius. Ada kaki-kaki misterius di warung-warung misterius yang begitu dibuka baca lain kok pada ngopi, pada kelakuan siapa itu? Di sini nggak ada ya. Yakin Al-Mujahidin dan Villa Suryajaya nggak ada, kecuali lagi khilaf. Kok masih ada di bulan Ramadan orang yang masih bisa bermaksiat? Kalau bisa jawab ini, saya kasih hadiah lagi. Kenapa yang katanya setan-setan dibelenggu, tapi kok masih ada maksiat di bulan Ramadan? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Pertanyaan saya, Bapak Jainal, kenapa di bulan Ramadan katanya kata Pak Jerry tadi setan dibelenggu, tapi kok masih ada perbuatan maksiat? Apa jawabannya? Jawab. Kilaf dipelihara. Ngose dulu, syarat dan ketentuan berlaku. Ibu-ibu ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sih katanya setan dibelenggu? Nggak boleh sibuk-sibuk ya anak-anak ya. Tenang ya. Ibu-ibu, nanti kalau saya boleh buat suaminya. Kenapa sih bulan Ramadan katanya setan dibelenggu? Pertanyaannya masih ada maksiat ya? Masih ada nggak? Kenapa ini? Katanya nggak ada setan di bulan Ramadan, tapi kenapa masih banyak kemaksiatan terjadi? Ayo silakan siapa yang bisa jawab. Taruh dulu ya, ibu-ibu. Ayo ibu-ibu ada jawab? 3, 2. Ayo Bu yang duluan. Kenapa Bu? Suaminya masih ada maksiat nggak? Ayo. Oh rahasia Pak, ya enggak rahasiain. Tapi masih ada maksiat nggak secara umum? Masih. Apa buktinya? Buktinya ada yang lagi transaksi jual LPG 3 kilo ya. Ramadan lah, tapi masih ada orang yang mencuri, masih ada yang nipu, masih ada yang bohong, masih ada yang ngomong jorok, masih macam-macam kemaksiatan kita lakukan. Pertanyaannya kenapa?
Ini menutup jumpa kita sore hari ini, insya Allah. Kalau usah banyak-banyak, kalau kebanyakan malah kita nanti nggak masuk malah ya. Nggak ada yang bisa jawab? Oh, boleh Pak nih. Wah, karena setan berupa wujud. Kenapa? Kenapa? Waduh, setan berupa wujud oke. Wujud Pak Jainal lagi, astagfirullah. Tenang Pak Jainal banyak nambah pahala. Ya, pahalanya berkurang pahalanya. Baik, kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan padahal setan dibelenggu? Jawabannya apa? Wah, kalau jawab Syekh Taslim berat ini. Padahal, silakan. Wah, luar biasa. Pak Taslim maju lah. Kalau nggak maju nggak ada kasih ya. Wah, cocok jawabannya nih. Ini kayaknya ukurannya pas, ukurannya XL. Nanti selamat Pak Taslim. Ini gambarnya lagi kamera. Nah, ini lagi diving Pak. Divingnya nanti dikali sampai masjid ya. Selamat. Betul, Pak Taslim, betul. Karena setan di luar bulan Ramadan berhasil mendidik manusia, menggoda manusia sampai mereka nggak terasa kelakuannya sudah seperti setan. Jadi secara otomatis nggak perlu digoda pun kalau dia sudah terbiasa kelakuannya seperti setan, secara otomatis dia melakukan itu walaupun tanpa digoda oleh setan. Coba Pak, saya kasih sesuatu yang sederhana aja. Merubah kebiasaan itu kan sulit ya. Coba semuanya sekarang begini Pak. Ayo Mas, semuanya begini. Coba. Ini bukan mengajarin apa-apa ya. Coba semuanya begini. Pak, begini Pak. Ayo. Coba sekarang rubah dari posisi seperti ini diganti. Yang jempolnya di depan jadi di belakang, yang jempol kanan di depan jadi di belakang. Gitu. Yang kanan jadi di belakang, tadinya kan di depan tuh, jadi yang kanan, sekarang di belakang. Iya Pak Lek. Ya bisa. Enak apa ora? Pak RT, enak apa ora Pak? Gak enak kan? Gak enak. Kenapa? Kita sudah terbiasa begini. Dirubah sedikit aja ternyata nyaman ya Bu? Nggak nyaman. Saya nih biasa pakai jam sebelah kiri, saya coba sebelah kanan. Ini mau pamer, saya jamnya baru sih. Ini bukan hadiah ya. Kayak gini nggak enak Pak. Kenapa? Risih itu rasanya ya. Ya dilelang yang mau 1 juta silakan ambil nanti untuk kas masjid ya. Ternyata merubah kebiasaan itu sulit. Setan sudah berhasil membuat kita terbiasa melakukan kemaksiatan sehingga begitu bulan Ramadan datang kita tidak mawas diri. Setan sudah berhasil melatih kita menjadi orang yang biasa bermaksiat. Sulit berubah kebiasaan. Saya kasih contoh. Ada yang senang bola? Pak Ahmad gak usah ngaku, Pak, saya udah tahu Pak. Misalnya Pak Ahmad nih, Pak Ahmad kalau pas lagi ada pertandingan Ronaldo Pak, pelatihnya kalau pas hari biasa melatih Ronaldo Pak, dan timnya ngelatih nggak Pak? Kan dilatih tuh mereka tuh. Tapi waktu pertandingan, pertanyaannya pelatih perlu nggak sampai masuk ke dalam lapangan? Perlu nggak? Nggak ada Pak. Setahu saya nggak pernah nonton bola nih, jarang. Tapi yang saya tahu, kalau ada pertandingan bola, nggak ada pelatih yang sampai masuk ke dalam lapangan. Yang ada cuma ngomelin dari luar. Betul nggak Pak? Itulah setan. Dia selama ini melatih kita untuk terbiasa maksiat. Maka begitu Ramadan datang, ternyata banyak di antara kita yang belum bisa melepaskan tekanan maksiat.
Itu kenapa kita harus mulai merubah kebiasaan di bulan Ramadan. Baik, saya masih punya waktu 10 menit sesuai dengan kontrak ya. Kontraknya sampai jam 17.50. Kita lanjutkan. Pertanyaannya lagi, kalau bulan Ramadan datang, yang ada di benak kita apa, Pak? Yang ada di benak kita apa kalau bulan Ramadan datang? Satu, sirup marjan ya. Biasanya iklan sirup marjan. Yang kedua apa? Dapat ampunan, pahala yang berlipat ganda, tarawih di masjid, sahur, apalagi buka puasa bersama. Nah, kayak sekarang ya, apalagi paling mikir, wah sekolahnya lagi kurang nih Pak ini. Gak apa-apa Pak, tapi berkah. Walaupun mungkin gak sebanyak hari biasa, insya Allah berkah. Ketika bulan Ramadan datang itu, maka kita bersemangat karena kita melakukannya dengan ilmu. Yang pertama, bahwa keutamaan Ramadan adalah junatun minan nar. Asyamu junatun minan nar. Bahwa puasa itu adalah perisai dari api neraka. Puasa itu ibadah yang spesial. Makanya akan menjadi ibadah andalan kita sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan memberikan pahalanya sendiri untuk puasa. Wa shaumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Karena menyangkut apa? Kejujuran. Pak Alek lagi bawa kendaraan, lagi banyak muatan. Kalau misalnya mau gak jujur, bisa nggak Pak? Tahu-tahu ngumpetin air minum, glek, tapi pura-pura lemas. Wah, hari ini puasa, padahal roda penuh segentong gitu Pak. Puasa itu melatih kejujuran. Makanya Allah paling menyukai orang-orang yang jujur. Ya. Tapi di sisi yang lain, selain pahala yang berlipat ganda, ampunan yang terbentang luas, hati-hati, di sana juga ada ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang tidak memaksimalkan Ramadan. Maka ini menjadi perhatian untuk kita semuanya. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan tetapi kita tidak mendapatkan ampunan, hilang makna Ramadan kita. Sebagaimana ancaman itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ila Jibril alaihissalam al-Ghani faqal. Sesungguhnya Jibril mendatangimu kemudian berkata, apa yang dikatakan Jibril? Bu'dun man adraka Ramadan falam yaghfir lahu faqal amin. Sungguh celaka orang yang Ramadan didatangkan kepadanya tetapi tidak bisa membuat dia mendapat ampunan dari Allah, maka dia termasuk orang yang celaka. Rasulullah mengatakan amin. Yang ingin saya sampaikan begini Pak Bu, Rasulullah itu orang yang sangat budi pekertinya luhur, orangnya sangat santun, orangnya lembut, orangnya baik yang minta ampun. Rasulullah itu Pak, kalau dilukai secara pribadi, Rasulullah itu sering memaafkan. Betul Pak? Dalam banyak riwayat, bagaimana Rasulullah dilempar kotoran unta, Rasulullah memaafkan. Kenapa? Karena umatku belum tahu. Rasulullah ketika didolimi di Taif, Rasulullah dilempari batu, Rasulullah memaafkan. Rasulullah tidak melaknat mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa di sini Rasulullah mengaminkan ketika Jibril mengatakan celaka Muhammad umatmu yang ketika Ramadan datang tapi ternyata tidak mendapat ampunan, celaka. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Amin. Berarti Rasulullah kita bisa memahami Rasulullah mengiyakan. Benar Jibril, celaka umatmu yang bulan Ramadan datang tapi ternyata tidak bisa membuat dia mendapat ampunan dari Allah. Bayangkan Rasulullah orangnya lembut, Rasulullah orangnya baik, tapi Rasulullah bisa mengatakan celaka bagi umatnya yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan. Kayak apa kita ini? Ya Allah ya ibu-ibu ya,
Bagaimana kita kok bisa Ramadan ini tidak mendapat ampunan dari Allah? Apa yang kita lakukan gitu? Ada ngapain aja kita di Ramadan kok sampai Ramadan berlalu, tapi kita nggak mendapat ampun. Ngeri. Jadi ada dua, mendapat ampunan, mendapat pahala yang besar, apa yang kita celaka? Kok bisa bulan Ramadan datang? Gak ada kok iman di dalam hati kita. Kok masih bisa merokok di siang hari, masih ngopi di siang hari, maaf, masih bisa makan di siang hari, bahkan berhubungan suami istri di siang hari. Ada apa dengan iman kita ini? Dan itu banyak di luar sana. Bahkan gak cuma dia untuk dirinya sendiri, dia menggoda orang lain untuk juga tidak puasa. Saya pernah punya pengalaman, Pak. Waktu saya masih kerja di KIA dulu, ini Pak Ahmad menjadi saksi itu. Kita kalau di pabrik bilang apa ya? Panas luar biasa. Orang bisa bertahan puasa di pabrik sepanas itu pahalanya insya Allah gede banget. Karena dia berpuasanya betul-betul puasa sampai kering tenggorokan ini, Pak. Panasnya luar biasa. Tapi yang berat itu bukan untuk dirinya sendiri. Kalau mempertahankan, Pak, mungkin Pak Ilham belum pernah ngerasain, ditanyain Pak Ahmad dulu, Pak. Kalau pengennya Pak Ahmad kalau lagi Ramadan, tukar sip aja gitu ya. Saya masuk sore aja deh, biar baru masuk kalau buka puasa gitu ya. Pengennya begitu, Pak, saking beratnya. Kenapa? Yang lebih berat lagi itu godaan dari teman-teman. Ada, Pak, yang memang dia dari ajak puasa, ngaduk kopi di depan kita, Pak, yang lagi puasa. Bener nih, nggak mau. Gini nih, kalau mau nih, gratis Ada yang minuman dingin-dingin, wah, gelap-gelap di depan kita. Tahu nggak Pak Ahmad rasanya saya waktu itu? Pengen dong ngambil keramik, saya lemparin dengan nama saya apa? Lempar jumroh. Kita lagi melempar setan itu. Karena dia betul-betul setan dan betul manusia. Dia nggak ada empatinya, Pak. Kita lagi susah payah mempertahankan puasa, tapi kok iya kalau dia nggak puasa, minumnya ngumpet, malu gitu sama Allah. Kalau dia nggak kuat minum nggak apa-apa, tapi jangan demonstratif gitu, jangan didemonstrasikan dong gitu. Itu yang Allah ya, luar biasa. Pahala puasa begitu besarnya karena berat puasa itu. Kita lanjutkan. Celaka orang yang bulan Ramadan datang tapi tidak mendapatkan ampunan. 5 menit lagi. Oh iya, sambil nunggu 10 menit menjelang buka puasa, saya sambil melanjutkan tausiah. Ada sponsor tadi mohon izin mengedarkan gerobak untuk pembelian terpal inventaris masjid untuk sholat Idul Fitri ya dan Idul Adha. Jadi supaya kita punya terpal sendiri, nanti setiap Idul Fitri Idul Adha itu di lapangan bisa digelarin terpal. Ya, kami persilakan sambil ngedarin. Oh, ternyata sudah. Alhamdulillah, ternyata sudah. Dapat berapa miliar? Cukup ya? Insyaallah, semoga Allah cukupkan. Baik, hadirin sekalian sebenarnya rahmati Allah. Ada satu hal lagi yang penting yang perlu saya sampaikan. Kita mengawali Ramadan ini menjadi tolak ukur bagaimana kita nanti mengakhiri Ramadan. Sensitivitas kita, ya ini sudah mulai nggak fokus ya. Tapi saya perlu menyampaikan ini untuk terakhir sebelum saya ini. Para ulama memahami psikologi manusia, psikologi kita. Ilmu psikolog belum ada, para psikolog belum ada, tapi ulama mempunyai ilmu karena basirah mereka, karena kedalaman mata hati mereka. Para ulama memberikan penjelasan bahwa seringnya kita melakukan sesuatu menjadikan sensitivitasnya itu berkurang. Sensitivitas kita berkurang. Contoh apa? Contoh. Ada yang pernah lewat Bantar Gebang? Ada yang pernah lewat Bantar Gebang? Bu, ada yang pernah lewat Bantar Gebang, Bu? Pernah ya, Bu ya? Kalau lewat Bantar Gebang, kira-kira apa yang Ibu rasakan, Bu?
wangi. Kita kebayang nggak Pak? Hari pertama misalnya kita masuk Bantar Gebang, mungkin kita akan bau. Nggak kebayang kita Pak, bagaimana kita makan di area Bantar Gebang. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, seminggu sudah mulai adaptasi. Sampai-sampai kita bisa Pak, kalau Bapak lihat di sana, orang makan sampingnya sampah berseliweran pun enak aja kan. Bahkan kadang nggak sempat cuci tangan, ya udah seracet. Kenapa bisa? Karena sensitivitasnya sudah berkurang, sudah nganggap biasa, sudah nganggap bahwa itu biasa. Betul nggak ini? Dirasain nggak ini? Itulah kita. Ramadan datang, kita senang. Tetapi kalau ini hanya kebiasaan, hanya rutinitas tahunan, maka nggak ada ruhnya, nggak ada maknanya di sana. Kita aja senang. Oh ya, Ramadan datang, yuk kita sekedar senang. Tapi ternyata rasa senang itu nanti hari pertama masih enak, hari kedua masih enak, hari ketiga, hari keempat. Kalau kita nggak serius mengisi Ramadan, yang ada makin hari sensitivitas kita terhadap nikmatnya Ramadan semakin berkurang. Betul nggak? Mulai itu ada alasan ninggalin terawih. Kalau sudah jebol sekali, biasanya itu gampang sekali jebol hari berikutnya. Karena ada kaidahnya jazaul hasanati hasanatul ba'daha. Ya, balasan dari satu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Allah mudahkan kita hari pertama baik, Allah mudahkan untuk beramal di hari kedua, Allah mudahkan beramal di hari ketiga sampai Ramadan berlalu, sampai 10 hari yang terakhir Ramadan berlalu, sampai kemudian pasca Ramadan bapak-bapak masih tetap acet ada di masjid ini. Setuju? Yang di musola, acet di musola sana. Setuju? Itu adalah membuktikan kalau bapak-bapak mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan menurut kita nanti di bulan Ramadan. Tetapi masalahnya kita kalau tidak hati-hati, sensitivitas itu bisa hilang. Akhirnya kita nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah Ramadan. Sebenarnya materinya banyak, tapi karena Pak Zainal sudah muak. Oh kena kamera loh Bapak semua Pak. Pak Didi, tadi waktu Pak Zainal muak kena kamera nggak tadi? Oh kena loh, nanti ada filenya itu. Jadi gara-gara Pak Zainal muak, saya harus mengakhiri ceramah ini. Saya nggak mau Pak Zainal menguap yang kedua kali. Baik, karena sudah waktunya, kita sambil menunggu waktu adzan puasa. Tadi sudah dihimbau untuk bapak-bapak dan anak yang laki-laki, kita nanti tetap makannya di masjid setelah sholat maghrib bareng-bareng. Untuk ibu-ibu karena harus sholat maghrib di rumah, kalian persilahkan mungkin untuk membawa makanannya ke rumah masing-masing. Tapi untuk bapak-bapak dan anak-anak laki-laki silahkan tetap di masjid. Terima kasih, saya akhiri tausiah ini, semoga bermanfaat. Oh iya, ini mau doa tapi suasana sudah kerucut begini nih. Untuk anak-anak biarin. Anak-anak duduk dulu aja. Anak-anak duduk dulu. Coba Pak Musi, dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak itu biarin mohon duduk semua anak-anak supaya kakak-kakak karo-karolannya bajunya mudah. Ayo anak-anakku semua duduk. Ayo duduk. Karena harus mau dibimbing doa juga. Ayo anak-anakku semua duduk. Yang ini nanti nggak kebagian. Duduk biar kakak-kakak teman-teman itu bajunya mudah, ibu-ibunya biar mudah. Ayo adik mas. Ayo duduk. Semua kebagian. Semuanya kebagian. Iya, semuanya kebagian. Duduk. Biar jangan duduk di situ, jangan duduk di jalan. Ayo. Anak-anakku semua tolong duduk. Ayo. Ya, sudah duduk. Duduk atas duduk.
Ayo, semuanya dulu biar ditutup. Kalau belum ditutup, belum doa, belum dibuka tadi. Ayo. Sudah semua belum? Ini baru bermanya dulu. Ayo belum. Jawab semua belum, Pak? Sudah. Kurma air putih. Ya duduk anak-anak semuanya duduk semuanya duduk. Ya biar duduk ya, dan itu sama Pak Ustaz biar diikut doa. Ya. Nah, saya tutup lagi. Baik, untuk tausiah saya akhiri dengan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada ucapan saya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada semua komponen yang ada di Villa Surya Jaya ini, mulai dari pengurus lingkungan, pengurus masjid, pengurus musola, pengurus PKK, pengurus RT, pengurus apalagi remaja masjid, majelis taklim, warga semuanya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih banyak dan lebih bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kami mohon kesediaannya pada Ustaz Sarif untuk mengambil doa. Padahal. Kalian biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan cintai, alhamdulillah seperti ini kita bisa melakukan berjamaah acara rutin di rumah kita sudah beberapa belas tahun yang lalu ya. Sekarang alhamdulillah bisa makin makmur lagi kita bersama-sama kita akhiri untuk acara ini dengan baca doa pertama. Mudah-mudahan saum kita dari semenjak awal sampai hari Jumat ini Allah terima dan ganjar kepada kita semua. Sama-sama kita mendoakan kita sama-sama berdoa dengan satu Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ada syakirin, ada jahilin, ada yang ya Rabbana alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi qudina ya rabbana wa islam dina bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu Pak. Untuk bapak-bapak mohon setelah sholat jangan langsung keluar karena nanti udah biar nasinya setelah kita sholat. Jadi sekarang kita buka hanya makanan pembuka ya, setelah itu sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib baru udah biar nasinya. Terima kasih. Silakan Mas MC, silakan ditutup. Alhamdulillah acara dari awal hingga akhir telah usai dilaksanakan dengan baik. Saya sebagai pembawa acara sekaligus yang mewakili dari para remaja masjid ingin meminta maaf kepada para hadirin sekalian jika ada tindakan atau perilaku dari kami yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas acara iftar jamaah ini pada sore hari ini. Alhamdulillah
Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada